Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Erik Trilaksana selaku dosen pengampu mata kuliah biofotonik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai flow cytometry. Anggota dari kelompok kami sendiri yang pertama ada Dwi Putri Kusumawati dengan NIM akhir 006, kemudian ada Azhar Henry dengan NIM akhir 029, dan saya sendiri Gafra Laili dengan NIM akhir 054. Kemudian hal-hal yang akan kami bahas kali ini adalah yang pertama pendahuluan, keempat pencernaan, yang pertama yaitu pendahuluan. Biofotonik sendiri melibatkan pengumpulan dan pengolahan informasi dari sumber cahaya yang berasal dari sistem biologi seperti sinyal fluoresensi dan sinyal luminesensi. Perkembangan instrumen yang digunakan salah satu contohnya adalah flow cytometry. Flow cytometry dan biofotonik berhubungan dengan saling menggunakan teknologi laser dan deteksi fluoresensi untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sistem biologi. Definisi flow cytometry sendiri adalah teknik mengukur dan menganalisis sifat-sifat sel atau partikel dengan aliran cairan yang dilalui oleh sinar laser. Setiap sel yang terkena sinar laser akan menciptakan sinyal elektronik yang merekam karakteristiknya. Teknik ini menggunakan probe untuk mengidentifikasi karakteristik molekul pada sel. Flow cytometry memungkinkan analisis simultan dari berbagai karakteristik dan kimia sel dalam larutan khusus. Sering digunakan dalam berbagai bidang seperti imunologi, biologi molekuler, dan kemudian flow cytometry sendiri dapat mengukur beberapa hal dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ukuran sel. Ukuran sel diukur dengan menggunakan hamburan cahaya maju atau FSC, dan dapat juga mengukur kompleksitas sel yang diukur dengan SSC. Untuk FSC dan SSC sendiri nantinya akan dibahas di perangkat alatnya. Kemudian yang kedua ada granularitas. Granularitas dapat diukur dengan FSC dan SSC. Sel dengan granularitas tinggi akan memiliki FSC dan SSC yang tinggi. Granularitas dapat digunakan untuk membedakan antara jenis sel yang berbeda seperti limfosit dan neutrofil. Yang ketiga, flow cytometry dapat mengukur adanya DNA. Jumlah DNA dalam sel diukur dengan menggunakan pewarna fluoresen yang mengikat DNA. Pewarna yang umumnya digunakan adalah DAPI dan HOSET 3342. Jumlah DNA dapat digunakan untuk menentukan tahap siklus sel. Sel dalam fase 1 memiliki jumlah DNA haploid, sel dalam fase S memiliki jumlah DNA diploid, dan sel dalam fase G2 dan M memiliki jumlah DNA tetraploid. Kemudian yang keempat ada visibilitas sel. Visibilitas sel diukur dengan menggunakan pewarna fluoresen yang dapat menembus membran sel yang mati. Sel yang hidup tidak akan terwarnai, sedangkan sel yang mati akan terwarnai. Pewarna yang umum digunakan untuk visibilitas sel adalah propidium iodida. Kemudian selanjutnya dapat mengukur protein. Ekspresi spesifik pada permukaan sel atau di dalam sel diukur dengan antibodi yang dilabeli dengan fluoresen. Antibodi akan mengikat protein target dan menghasilkan sinyal fluoresen. Kemudian yang terakhir adalah fungsi sel. Fungsi sel diukur dengan menggunakan pewarna fluoresen yang dapat mendeteksi aktivitas enzimatik atau proses seluler lainnya. Pewarna fluoresen yang umum digunakan untuk fungsi sel adalah CC1 untuk potensial membran mitokondria dan CFSE untuk proliferasi sel. Kemudian mengenai perkembangan alat flow cytometry sendiri, yaitu yang pertama pada tahun 1880-an seorang ilmuwan bernama Paul Ehrlich yang mendasari munculnya flow cytometry sendiri. Beliau menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan imunologi dan bakteriologi. Kemudian baru dikembangkan pada 1934 mengenai fluorescence deteksi fotosel dan juga partikel. Setelah itu, seiring berkembangnya tahun, pada tahun 1942 dikembangkan lagi oleh Koch menambahkan adanya deteksi Streptococcus pneumoniae oleh antibodi yang dirangsang oleh UV. Kemudian perkembangan berlanjut pada tahun 1950 oleh Korter. Alat ini kemudian dikomersialkan dengan metode impedansi, tetapi masih menggunakan pengecaran bahan di luar alat.
Kemudian berlanjut pada tahun 1953 oleh Crosland dan Taylor yang memperkenalkan teknik perhitungan sel darah dengan metode benar cahaya. Kemudian pada tahun 1965 hingga saat ini, pengukuran sel benar cahaya yang ditangkap oleh detektor ini lebih dari sudut dan menggunakan sinar dan sinar laser. Hingga saat ini, flow cytometry sendiri dapat mengukur beberapa hal seperti pada yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai cara kerja alat. Baik, saya konfirmasi apakah suara saya sudah terdengar jelas? Iya, sudah terdengar. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait skema atau cara kerja dari flow cytometry sendiri atau flow cytometer. Nah, yang pertama ada tahap untuk persiapan sampel. Pertama, sampel yang akan dianalisis ini dipersiapkan dengan mengisolasi atau mengekstraksi sel target dan mengencerkannya dalam larutan yang sesuai supaya nanti bisa mengalir secara bebas melalui sistem flow cytometer itu sendiri. Jika perlu, nanti sel-sel dalam sel ini juga bisa diwarnai dengan pewarna fluoresen spesifik yang bisa menargetkan struktur atau komponen dalam sel tertentu. Kemudian kita akan masuk ke tahap pengaliran sampel. Sampel yang telah dipersiapkan nanti dialirkan ke dalam sistem flow cytometer menggunakan aliran fluida, biasanya larutan buffer yang terkendali secara presisi, di mana partikel-partikel dalam sampel nanti melewati suatu aliran tunggal saat mengalir melalui saluran dalam instrumen tersebut. Kemudian masuk ke pemancaran cahaya laser. Ketika partikel-partikel dalam sampel nanti melewati larutan, mereka berada di bawah pengaruh radiasi cahaya dari satu atau lebih dari sumber laser atau source yang kita gunakan. Nah, laser ini nanti bisa memiliki berbagai jenis panjang gelombang tergantung pada jenis pewarna fluorescence yang kita gunakan dan sifat partikel yang nantinya seperti apa. Kemudian masuk ke interaksi dengan cahaya laser. Saat partikel-partikel melewati cahaya laser, mereka akan berinteraksi dengan cahaya tersebut. Nah, sebagian cahaya akan diserap oleh partikel dan sebagian lagi dipantulkan atau dihamburkan. Kemudian ada pengukuran forward scatter atau FSI, di mana nanti sinar laser yang dipantulkan ini secara langsung oleh partikel ke detektor FSI itu sendiri yang bisa memberikan informasi seputar ukuran fisik dan juga ukuran fisik dari partikel itu sendiri. Kemudian masuk ke pengukuran side scatter atau SSI. Nah, sebagian cahaya tadi kan sudah dikatakan dihamburkan atau dipantulkan pada sudut yang lebih besar dari 90 derajat ke arah detektornya. Nah, nanti hal ini bisa memberikan informasi terkait kompleksitas struktural dan juga kandungan granula dalam partikel itu sendiri. Kemudian masuk ke tahap pengukuran fluoresensi. Nah, jika partikel yang telah diwarnai dengan pewarna fluoresensi itu tadi, mereka akan menyerap energi dari cahaya laser. Kemudian memancarkan kembali energi dalam bentuk cahaya fluoresens pada panjang gelombang yang lebih panjang tentunya. Nah, detektor fluoresensi ini kemudian menangkap cahaya fluoresens itu, kemudian hal ini yang nantinya diharapkan bisa memberikan informasi seputar keberadaan dan intensitas fluoresensi pada partikel-partikel tertentu. Nah, yang selanjutnya masuk ke bagian analisis data yang mana nanti data yang diperoleh dari detektor SSI dan juga fluorescence tadi itu direkam dan dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus yang biasanya terhubung dengan flow cytometer itu. Analisis ini bisa mencakup terkait identifikasi subpopulasi sel berdasarkan sifatnya atau berdasarkan fluorescence mereka, pengukuran intensasi fluoresensi ataupun terkait analisis lainnya sesuai dengan kebutuhan kita nantinya seperti apa. Next. Nah, ini akan masuk ke beberapa prinsip dasar yang pada flow cytometry atau alat flow cytometer itu sendiri. Yang pertama tadi kita sudah sempat menyinggung terkait FSI atau forward scatter. Nah, forward scatter sendiri ini mengukur seberapa banyak cahaya yang tersebar di bagian depan ini terutama dipengaruhi oleh ukuran fisik dari partikel itu sendiri sehingga FSI nanti bisa memberikan informasi tentang ukuran relatif partikel itu. Nah, partikel yang lebih besar biasanya akan menyebar lebih banyak ke depan sedangkan partikel yang lebih kecil akan menyebar sedikit ke cahaya yang bagian depan. Nah, FSI ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur ukuran relatif dari sebuah sel atau partikel dalam sampel seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ada prinsip dasar yang kedua terkait side scatter atau SSI. Nah, side scatter sendiri ini mengukur seberapa banyak cahaya yang tersebar ke samping saat partikel melewati laser. Cahaya yang tersebar ke samping ini biasanya dipengaruhi oleh sifat struktural dan juga kompleksitas dari
partikel itu sendiri seperti jumlah dan tipe organel sel, tekstur permukaan, serta kandungannya. Nah, partikel yang memiliki struktur yang kompleks atau kandungan granulanya lebih tinggi akan menyebar lebih banyak ke samping. Kalau tadi kan yang forward scatter kan lebih banyak ke depan dan sedikit yang ke samping. Kalau yang lebih kompleks di side scatter, dia akan lebih ke samping daripada ke depan. Next. Kita akan masuk ke bagian prinsip dasar fluoresensi itu sendiri. Nah, fluoresensi ini adalah suatu fenomena di mana suatu zat atau molekul itu bisa menyerap energi dalam bentuk cahaya pada satu panjang gelombang tertentu. Dari laser yang kita gunakan pada flow cytometer itu seperti apa? Kemudian memancarkan kembali energi tersebut dalam bentuk cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang dari panjang gelombang yang dimiliki. Nah, proses ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan secara spontan. Nah, dalam konteks flow cytometer, pewarna fluoresensi yang spesifik untuk struktur menagai, oh partikel ini atau sel ini yang nantinya akan dianalisis. Ketika nanti partikel tersebut melewati laser, maka molekul-molekul pewarna fluoresensi ini akan menyerap energi dari cahaya laser, kemudian memancarkan kembali energi tersebut dalam bentuk cahaya yang memiliki panjang gelombang yang berbeda, tentunya lebih panjang. Next, kemudian ada prinsip dasar terkait yang optical filternya sendiri. Jadi di flow cytometer itu ada satu skema atau satu instrumen yang disebut juga dengan filter optik atau optical filter. Yang mana dalam flow cytometry adalah satu komponen yang penting yang digunakan untuk memisahkan cahaya yang dipancarkan oleh partikel dalam sampel menjadi komponen yang lebih spesifik dan terpisah. Hal ini nanti bisa memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan terpisah tentang cahaya yang berasal dari berbagai sumber, seperti nanti cahaya laser, hamburan cahaya, atau fluoresensi, dan lainnya. Nah, next. Oke, sebelum masuk ke komponen penyusun tadi, di filter optik itu ada beberapa jenis filter. Ada filter bandpass atau jenis filter optik yang memungkinkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu itu melewati filter. Sementara cahaya dengan panjang gelombang yang lainnya itu nanti akan diblokir. Kemudian ada lagi filter short pass atau ada lagi filter long pass. Nah, ini nanti jenis filter optik yang biasanya digunakan di mana dia memungkinkan cahaya dengan panjang gelombang di bawah atau di ambang batas tertentu untuk bisa melewati filter. Sementara dengan panjang gelombang yang di luar itu nanti tetap akan diblokir. Nah, yang terakhir ada filter dichroic tadi atau filter semacam beam splitter. Nah, dia nanti di situ gunanya untuk memantulkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, sementara hal lain yang bisa membiarkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda untuk tetap melewati filter. Oke, next ke bagian komponen penyusun dari flow cytometer itu sendiri. Yang pertama ada sistem fluida, kemudian ada sistem optik, ada sistem elektronik di mana nanti sistem fluida ini untuk mengkondisikan fluidiknya, kemudian sistem optik ini untuk light sensingnya, kemudian sistem elektronik untuk sinyal processingnya. Next. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sistem fluida pada flow cytometry ini bertanggung jawab untuk mengalirkan sampel yang akan dianalisis melalui instrumen dengan lancar dan terkendali. Nah, tugas utama dari sistem fluida ini untuk memastikan aliran yang stabil dan terkendali dari sampel ke dalam instrumen. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwasanya partikel itu bisa melewati titik fokus laser dengan presisi yang tinggi, sehingga bisa memberikan nilai yang akurat dan konsisten dalam analisis. Next. Kemudian ada komponen penyusun yang kedua, yaitu sistem optik atau light sensing, di mana sistem optik ini terdiri atas laser sendiri sebagai sumber cahaya atau source-nya, dan berfungsi juga untuk mengeksitasi sel dalam aliran sampel, serta nanti ada filter optik untuk mengarahkan sinyal cahaya yang dihasilkan ke detektor yang sesuai. Kemudian ada yang terakhir terkait sistem elektrik. Fungsi utama yaitu sebenarnya untuk sinyal processing, di mana ini diperjelas bertanggung jawab untuk pengaturan, pengolahan, dan analisis data yang dihasilkan oleh detektor optik yang memudahkan kita nantinya. Nah, sistem ini biasanya terdiri dari sejumlah komponen yang bekerja sama, artinya tidak hanya tapi beberapa yang bisa mengonversi sinyal cahaya menjadi data yang bisa kita interpretasikan untuk mengetahui makna sebenarnya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini adalah tentang kegunaan flow cytometer.
Flow cytometer sendiri merupakan alat yang sangat berguna dalam bidang biofotonik karena kemampuannya untuk melakukan analisis dan memisahkan sel-sel berdasarkan sifat optisnya. Dengan menggunakan cahaya laser sebagai sumber foton, alat ini dapat menghasilkan informasi yang kaya tentang sel-sel dalam sampel biologis tertentu. Prinsip biofotonik yang digunakan memungkinkan flow cytometer untuk mendeteksi fluoresensi, hamburan cahayanya, dan karakteristik optik lainnya. Kemudian, flow cytometer dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti imunologi, virologi, biologi, molekuler, dan biologi kanker. Next. Kemudian di sini ada 3 aplikasi yang kita highlight. Yang pertama itu ada analisis DNA dan RNA. Flow cytometer dalam analisis DNA dan RNA dapat digunakan untuk mengukur jumlah dan distribusi DNA atau RNA dalam sel. Dan ini sangat penting di dalam studi genetika dan reproduksi sel, di mana flow cytometer digunakan untuk melakukan analisis perubahan jumlah DNA atau RNA selama fase siklus sel atau dalam kondisi patologis seperti kanker, tumor, dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis populasi sel. Dalam analisis populasi sel, flow cytometer digunakan untuk menganalisis heterogenitas atau keragaman seluler dalam sampel biologis. Dalam penelitian kanker contohnya, flow cytometer membantu dalam melakukan identifikasi dan memisahkan subpopulasi sel kanker berdasarkan marker atau penanda permukaan sel atau sifat-sifat seluler lainnya. Hal ini tentunya memungkinkan peneliti untuk memahami heterogenitas tumor atau penyakit kanker. Kemudian kita dapat mencari target terapeutik yang spesifik dan memantau respons semisal tumor itu atau kanker tersebut terhadap terapi yang diberikan. Kemudian next. Nah, yang terakhir itu ada immunophenotyping. Nah, flow cytometer ini memainkan peran penting dalam immunophenotyping. Flow cytometer alat ini dapat menganalisis populasi campuran sel imun dengan berbagai parameter. Nah, prosesnya sendiri melibatkan pewarnaan sel yang ditargetkan menggunakan antibodi terkonjugasi fluorokrom terhadap antigen pada permukaan sel. Nah, sebagian besar antigen ini dikenal dengan cluster of differentiation atau CD. Next. Nah, di sini berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, di sini ada kelebihan dan kekurangan untuk flow cytometer. Nah, untuk kelebihannya sendiri ada 5. Ada di sini dengan flow cytometer kita dapat melakukan analisis multi parameter, kemudian analisisnya dapat dilakukan secara cepat dan tentunya efisien. Kemudian dilakukan analisis sel secara individual dan kemampuan sorting atau penyaringan dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Untuk kekurangan flow cytometer sendiri, tentunya di sini kita membutuhkan biaya yang sangat besar, kemudian bagaimana kompleksitas operasional yang dibutuhkan dan keterbatasan dalam ukuran dan jenis sampel. Kemudian diperlukan adanya interferensi fluoresensi dan keterbatasan pada analisis informasi yang non-fluoresen. Next. Nah, kesimpulannya, flow cytometer adalah alat analisis yang sangat kuat dalam biologi sel dan biomedik yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan mengkarakterisasi seluler dengan cepat, sensitif, dan akurat. Dengan memanfaatkan sumber cahaya laser, detektor optik, sistem fluida yang terkendali, dan perangkat lunak analisis data, flow cytometer dapat memberikan informasi yang mendalam tentang berbagai sifat seluler seperti ekspresi protein, struktur morfologisnya, dan distribusi sel dalam sampel biologis. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat dipaparkan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.